Perilaku konsumen adalah proses dan aktivitas ketika seseorang berhubungan dengan pencarian, pemilihan, pembelian, penggunaan, serta pengevaluasian produk dan jasa demi memenuhi kebutuhan dan keinginan. Dalam hal ini, customer satisfaction atau kepuasan konsumen yang menjadi tujuan akhir proses konsumsi merupakan dasar dari perilaku konsumen. Ada dua pendekatan untuk mengukur utilitas konsumen, yakni pendekatan kardinalis dan pendekatan ordinalis. Kotler 2007 mengatakan bahwa perilaku pembelian konsumen dipengaruhi oleh faktor-faktor budaya, sosial, pribadi, dan psikologis. Perilaku konsumen berkaitan erat dengan permintaan produk pertanian, di mana dalam hal ini permintaan produk pertanian dipengaruhi oleh beberapa faktor, mulai dari preferensi konsumen, pilihan konsumen, serta keterbatasan anggaran yang ada pada konsumen. Oleh karena itu, permintaan produk pertanian berkaitan erat dengan perilaku konsumen dalam mengonsumsi produk pertanian. Beberapa faktor determinan yang mempengaruhi permintaan akan produk pertanian yakni yang pertama yakni faktor ekonomi, meliputi harga barang itu sendiri, harga barang lain, serta pendapatan konsumen. Sedangkan faktor non-ekonomi meliputi jumlah dan komposisi populasi, preferensi atas nutrisi, kesehatan dan keamanan pangan, gaya hidup, teknologi, iklan atau promosi. Namun, dalam video ini, kelompok kami akan membahas mengenai faktor ekonomi yang menjadi penentu preferensi konsumen dalam mengonsumsi produk pertanian. Dalam video kali ini, kami telah melakukan wawancara kepada ibu rumah tangga untuk mengetahui preferensi konsumen dalam membeli produk pertanian dan menganalisis faktor penyebab konsumen dalam membeli produk pertanian tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam juga, Mbak. Perkenalkan, saya akan Febrianti dari Universitas Brawijaya. Saya ingin mewawancari Ibu terkait tugas saya. Sebelumnya bisa perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ibu Ririn Setianingsih, asal dari Bangil, Pasuruan. Profesinya sebagai ibu rumah tangga. Nah, saya mau tanya nih, Bu, kan Ibu sebagai ibu rumah tangga dan juga konsumen, apakah Ibu itu sering mengkonsumsi kentang? Ya, lumayan sering. Biasanya dalam satu bulan berapa kali? Kira-kira satu bulan, satu minggu sih biasanya 3 kali. Kalau selain kentang, ada produk lainnya nggak? Ya ada singkong, nasi. Kalau misalnya kentang kan sering harganya naik turun. Kalau misalnya harga kentang naik, biasanya produk apa yang Ibu konsumsi selain kentang? Ya singkong, ketela ya. Kalau misalnya nih, maaf sebelumnya, kalau mau beli kentang, biasanya memperhatikan keuangan atau aspek finansial Ibu terlebih dahulu, apa gimana? Ya iya Mbak, banyak kebutuhan yang lain. Kalau makan kentang ya nggak sering-sering. Kalau misalnya harga kentang naik, Ibu biasanya mengkonsumsi kentangnya berkurang apa gimana? Ya lihat penghasilan ya bisa turun sih, soalnya kebutuhan anak-anak juga banyak. Oh gitu ya. Iya. Iya. Berarti kalau misalnya pendapatan Ibu naik, konsumsi kentangnya bisa naik apa tetap? Kayaknya ya tetap. Oke. Makasih ya Bu atas waktunya. Ya terima kasih Terima kasih ya, Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Linda Fitriani dari program studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya. Di sini saya mau mewawancara Ibu mengenai analisis produk pertanian.
Apakah Ibu bisa? Bisa. Pertanyaan pertama, apakah Ibu sebagai konsumen sering mengonsumsi kentang? Ya, Dalam 1 bulan, berapa kali Ibu sering mengonsumsi kentang? 4 kali, seminggu sekali. Jadi, sebulan 4 4 kali. kali. Apakah selain kentang, Ibu juga mengonsumsi produk pertanian lainnya? Ya, Ketika produk kentang mengalami kenaikan harga, apakah Ibu beralih ke produk pertanian lainnya? ya. Apa itu? Ubi jala dan singkong. Oh. Apakah dalam mengonsumsi kentang, Ibu memperhatikan aspek finansial yang dimiliki Ibu? Tidak. Tidak. Jadi Ibu tidak terlalu mempertimbangkan finansial untuk Iya. mengonsumsi kentang ini, Iya. untuk memilih kentang. Ini pertanyaan terakhir dari saya, Bu. Ketika pendapatan keluarga Ibu mengalami peningkatan 2 kali, apakah Ibu tetap mengonsumsi kentang dalam jumlah yang tetap atau justru bertambah? Jumlah yang tetap. Jumlah yang tetap. Terima kasih ya Bu ya atas Sama-sama. wawancaranya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari hasil wawancara yang telah dilakukan untuk mengetahui bagaimana perilaku konsumen dalam membeli produk pertanian, diketahui bahwa terdapat suatu faktor ekonomi yang memiliki peranan penting yang mana hal ini mempengaruhi perilaku konsumen dalam membeli produk tersebut. Konsumen akan memperhatikan aspek pendapatan atau finansial yang dimiliki ketika akan mengonsumsi suatu produk pertanian. Dalam kasus ini, kelompok kami menggunakan produk pertanian berupa kentang. Pada beberapa konsumen, kondisi finansial menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen ketika akan melakukan pembelian produk pertanian, di mana konsumen akan menyesuaikan harga dengan pendapatan yang dimiliki dalam mengonsumsinya. Selain itu, didapatkan juga hasil bahwa peningkatan pendapatan konsumen tidak serta-merta diikuti oleh peningkatan permintaan akan produk pertanian, atau bisa disebut juga konstan. Hal ini dikarenakan pendapatan konsumen akan dialihkan pada kebutuhan-kebutuhan yang lain. Dari hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa produk pertanian termasuk ke dalam barang inferior.